Sudah? Shalom saudara kasih oleh Tuhan. Kita masih merenungkan seorang tokoh bernama Asa. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Ia membaharui mesbah. Dan ayat yang ke-9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim. Yang pertama dikatakan bahwa ia menguatkan hatinya. Firman Tuhan membuat kita kuat. Firman Tuhan membuat kita berdiri tegak. Begitu banyak orang hancur hati, dan dikata begitu banyak orang tawar hati karena hidup tanpa firman, hidup tanpa Tuhan, tidak dituntun oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan datang, dia menguatkan hatinya. Begitu banyak orang tidak kuat menjalani hidup ini, bukan karena tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kemudian dia menyingkirkan dewa-dewa. Firman Tuhan yang kedua, dia akan menyingkirkan semua sesembah yang lain. Begitu banyak orang hidup ini penuh dengan berhala-berhala. Bukan berhala patung, tetapi menjadikan sesuatu yang Tuhan nomor 2. Jadi benda, barang, hobi itu jadi nomor 1. Dan komitmen yang kedua dibuat oleh Asa. Dia singkirkan sesuatu yang menghalangi dia menomor satukan Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, meminta orang-orang Efraim, Manase, Simeon tinggal di antara mereka sebagai orang-orang asing, sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepadanya. Mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Ketika firman Tuhan sampai, ketika Asa merenungkan firman Tuhan, yang ketiga terlihat Tuhan menyertai. Banyak orang ingin disertai oleh bangsa-bangsa yang kuat. Zaman itu orang berlari ke Mesir, orang berlari ke Aram, orang berlari ke Ethiopia. Tetapi Asa disertai oleh Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan membuat Asa semakin hari semakin kuat. Dan dikatakan mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan yang ke-35. Dan dikatakan bahwa mereka melaksanakan ibadah, pembaharuan ibadah yang luar biasa. Doa saya, ketika kita dengar firman Tuhan, kuatkan hati kita. Ketika dengar firman Tuhan, buang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang yang Tuhan tidak suka, buang yang mengganggu kita berhubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Selamat pagi. Kiranya pengalaman Asa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.